ini kita akan melanjutkan materi pelajaran sebagaimana yang sudah kita lalui semalam, dan materi kali ini adalah masih merupakan lanjutan materi yang semalam dalam topik yang sama. Di sini kita membahas dua topik. Yang pertama adalah bioteknologi dalam peternakan dan yang kedua bioteknologi dalam kesehatan. Kita lihat bagian yang pertama dulu, bioteknologi dalam bidang peternakan. Pada mulanya, bioteknologi dalam bidang peternakan ini tujuannya adalah untuk menyelidiki atau mengarahkan terhadap situasi bagaimana penyakit yang dapat ditimbulkan oleh bakteri atau virus terhadap hewan dan bagaimana cara penanggulangannya. Akan tetapi saat ini bioteknologi modern dengan menggunakan metode manipulasi atau penipuan dengan sistem menghasilkan organisme transgenik itu, maka saat ini ada beberapa hal yang lebih penting dari untuk penyelidikan tadi, yaitu sebagai contoh bagaimana supaya hewan itu atau ternak itu bisa menghasilkan susu yang berkualitas. Oke, kali ini kita akan lihat bagaimana dan apa proses yang dilakukan. Meningkatkan produksi susu pada sapi itu dengan cara memproduksi hormon bovin somatotrofin atau BST, sehingga itu akan disuntikan kepada sapi perah, atau dengan cara memicu supaya sapi itu mampu memproduksi hormon yang disebut tadi bovin somatotrofin itu lebih banyak pada tubuh sapi tersebut, sehingga menghasilkan susu yang berkualitas, tinggi protein, dan rendah lemak. Selain itu, rekayasa genetik pada hewan sering juga digunakan untuk mencegah suatu penyakit yang disebut dengan penyakit matitis. Ini adalah pembengkakan kelenjar susu pada sapi dikarenakan oleh bakteri Staphylococcus. Nah, jadi dengan cara itu semuanya akan dapat menghasilkan ternak atau sapi yang dagingnya bisa berkualitas tinggi atau banyak, kemudian dia tahan terhadap penyakit dan juga sifat-sifat lain yang diinginkan dapat diperoleh. Oke, nah selain itu cara untuk memproduksi ternak yang baik, maka pada hewan itu sering dilakukan dengan sistem atau cara cloning. Nah, bagaimanakah proses cloning ini terjadi? Di bawah ini ada diterangkan sama mem langkah-langkah atau proses pelaksanaan cloning pada hewan tersebut. Oke, sudah paham anak Miss? Jika kurang jelas, lihat sketsa gambar di bawah ini. Oke anak Miss, sekarang kita bahas bagian yang keempat, yaitu bioteknologi di dalam bidang kesehatan. Nah, di dalam bidang kesehatan ini sering juga disebut dalam bidang medis. Nah, di sini bioteknologi itu dibutuhkan paling utama dalam 3 hal penting. Yang pertama adalah pembentukan antibiotik, yang kedua adalah pembentukan insulin, dan yang ketiga adalah pembentukan vaksin. Nah, apa itu antibiotik? Antibiotik adalah zat yang fungsinya mematikan atau membunuh kuman penyakit yang sering mengganggu kesehatan manusia. Nah, antibiotik ini pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming. Antibiotik yang ditemukannya adalah dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum. Dan zat yang dihasilkan dari Penicillium notatum itu adalah penisilin.
Penisilin ini digunakan untuk membunuh bakteri. Nah, dari sejarah ini maka ditemukanlah sekarang ini beberapa macam antibiotik. Nah, di bawah ini akan diterangkan tentang itu. Oke. Nah, sekarang yang kedua adalah tentang pembentukan insulin sintetis. Apa itu insulin? Insulin ini sebenarnya adalah zat yang ditemukan di dalam tubuh yang fungsinya mengatur kadar gula darah. Nah, tapi ketika orang yang telah menderita sakit diabetes mellitus atau kencing manis, itu menandakan bahwa kadar insulin dalam tubuh tidak cukup atau tidak terbentuk lagi oleh kelenjar atau hormon tertentu dikarenakan kerusakan. Nah, berarti di dalam tubuh seseorang itu dia dikatakan telah menderita diabetes. Diabetes ini dibedakan nanti atas dua, diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 itu adalah gagalnya pankreas membentuk insulin dalam tubuh. Diabetes tipe 2 adalah rusaknya struktur hati sehingga tidak bisa mengatur kadar insulin lagi. Baik diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2, kedua, hal ini menunjukkan gejala pada orang yang sakit diabetes itu, gejala itu hampir sama. Apa itu? Seringnya buang air kecil. Yang kedua, sering timbul perasaan haus. Dan yang ketiga, sering juga timbul rasa lapar. Jika penyakit diabetes pada seseorang itu tidak segera ditanggulangi, maka akan dapat menimbulkan penyakit komplikasi dalam tubuh. Apa itu penyakit komplikasi? Arti komplikasi adalah akibat suatu penyakit dalam tubuh dapat menimbulkan penyakit lain gitu. Jadi dalam tubuhnya itu bisa menderita bukan hanya satu jenis penyakit, itu disebut komplikasi. Jadi apa hubungannya dengan diabetes ini tadi? Yaitu bisa merusak bagian jantung, bagian ginjal, atau juga bagian mata dari penderita diabetes. Oke, paham anak Miss sampai ini? Jadi, untuk mengatasi penyakit diabetes pada seseorang itu, maka orang yang sudah sakit itu perlu diberikan tambahan suntikan insulin sintetis tadi. Itulah tujuannya mengapa perlu dibuat insulin sintetis. Oke, sekarang kita akan lanjut. Bagian yang berikutnya adalah tentang vaksin. Nah, anaknya Miss, apa itu vaksin? Sering kita dengar, weh, itu harus divaksin. Atau ada pada anak kecil dibilang sudah melakukan imunisasi atau vaksinasi katanya. Jadi vaksin itu adalah penyuntikan bibit penyakit yang telah dilemahkan kepada tubuh orang yang sehat, sehingga diharapkan dari sana orang sehat tersebut akan mendapat kekebalan terhadap kuman atau virus tertentu. Oke, paham itu arti vaksin? Sekarang dari penyuntikan vaksin ke dalam tubuh diharapkan tadi tubuh ini membentuk antibodi. Antibodi itu adalah zat yang dihasilkan tubuh untuk melawan zat yang dihasilkan oleh kuman. Zat yang dihasilkan oleh kuman itu namanya antigen, zat yang dibentuk dalam tubuh itu namanya antibodi. Jadi antibodi ini ada disebut dengan istilah antibodi monoklonal. Artinya antibodi yang akan kebal terhadap penyakit atau bakteri atau virus tertentu. Di bawah ini akan diterangkan bagaimana proses pembentukan daripada antibodi tersebut. Oke, materi kita hari ini hanya sekian dulu dan akan kita lanjut pada minggu depan. Oke anaknya Miss, dan di sini akan saya terangkan tugas Anda yang harus Anda kerjakan. Yang utama adalah mencatat materi ini
kemudian Anda akan mengerjakan tugas yang Ibu kirim dari bagian bawah materi ini. Oke, terima kasih. Salam.